Assalamualaikum, selamat datang di channel Dapur Hanaf. Di video kali ini kita akan membuat selai nanas untuk isian nastar. Hanya 3 bahan saja, sangat mudah, rasanya manis, legit dan juga asam. Tentunya mudah untuk dibulatkan. Pertama kita siapkan nanasnya terlebih dahulu. Saya menggunakan 4 buah nanas, ini saya menggunakan nanas lokal. Untuk berat total nanas yang digunakan sekitar 1200 gram atau 1,2 kg. Pilih nanas dengan kematangan yang pas, tidak terlalu mentah, juga tidak terlalu matang, karena hal ini akan mempengaruhi kadar air atau kandungan air yang ada di dalam nanas. Untuk nanasnya di sini saya haluskan dengan menggunakan chopper, sehingga untuk potongan nanasnya boleh besar-besar. Namun jika teman-teman menggunakan blender untuk menghaluskan, sebaiknya potongan nanas lebih kecil karena bagian tengah dari daging nanas cukup keras. Tidak hanya dihaluskan dengan menggunakan chopper maupun blender, nanas ini juga bisa diparut. Tentunya dengan cara diparut akan menghasilkan selai nanas yang berserat. Nanas yang sudah dihaluskan dengan menggunakan chopper, kemudian kita masukkan ke dalam wadah panci anti lengket. Penggunaan wadah panci anti lengket ini memang disarankan dalam pembuatan selai nanas, karena selai nanas tidak mudah lengket di panci dan tidak banyak yang terbuang. Untuk nanasnya di sini saya haluskan secara bertahap karena jumlahnya yang cukup banyak. Agar selai nanas yang dihasilkan lebih wangi, di sini saya tambahkan 2 batang kayu manis. Letakkan di api kompor, kemudian masak jus nanas ini dengan menggunakan api sedang cenderung kecil agar tidak mudah gosong dan jus nanas tidak meletup-letup. Masak dengan sesekali diaduk agar bagian bawahnya tidak mudah gosong. Dalam pembuatan selai nanas memang dibutuhkan waktu yang cukup lama, namun untuk hasilnya memang lebih enak dibandingkan selai nanas yang beli. Ketika kandungan air di dalam jus nanas sudah sedikit berkurang atau surut, bisa kita lihat bahwa selai nanasnya mengeluarkan percikan-percikan atau meletup-letup. Tapi hal ini bisa kita siasati dengan mengecilkan api kompornya. Dan ini kondisi selai nanas yang sudah kita masak selama kurang lebih 2 jam. Kadar airnya sudah berkurang, kemudian ini kita tambahkan 100 gram gula pasir. Tips dalam pembuatan selai nanas ini, jika selai nanas tidak kunjung kering ataupun mengental, bisa ditambahkan jumlah gula pasir yang digunakan. Karena gula pasir ini selain sebagai pemanis juga akan menjadikan sebagai zat pengental. Setelah ditambahkan gula pasir, untuk selai nanasnya ini terus kita aduk, karena gula pasir ini akan terkaramelisasi yang menyebabkan selai nanas menjadi lengket dan juga mudah gosong. Kalau teksturnya sudah padat seperti pada video dan sudah menggumpal, ini tandanya sudah selesai dan kita matikan kompornya. Setelah selai nanasnya dingin, kemudian kita takar menggunakan sendok takar berukuran setengah sendok teh atau 2,5 ml. Dengan menggunakan takaran setengah sendok teh ini dihasilkan berat dari selai nanas yaitu sekitar 4-5 gram. Padatkan selai nanas dan bisa kita lihat bahwa selai nanas yang dihasilkan tidak lengket dan mudah untuk dibentuk. Teksturnya sangat padat, warnanya coklat keemasan dan mengkilap. Letakkan selai nanas yang sudah dibulatkan di dalam wadah. Dengan cara yang sama dan dengan takaran sendok yang sama, kita lakukan hingga semua selai nanasnya habis. Karena selai nanas ini digunakan untuk isian nastar sehingga ukurannya jangan terlalu besar. Karena nantinya saya akan menggunakan takaran 1 sendok teh untuk bahan kulitan nastarnya. Sehingga takaran untuk selai nanasnya ini kita ukur dengan menggunakan setengah sendok teh peres. Dalam penyimpanannya selai nanas ini bisa ditumpuk karena teksturnya padat dan kandungan airnya yang sudah berkurang. Selai nanas ini bisa mempengaruhi bentuk dan tekstur dari nastar yang dihasilkan. Jika selai nanas masih terdapat kandungan airnya, maka nastar yang dihasilkan mudah pecah atau retak, serta jika dibulatkan tidak bisa bulat sempurna. Sebelum digunakan, selai nanas ini sebaiknya kita simpan terlebih dahulu di dalam kulkas atau chiller selama 1 hari. Tentunya kita tutup terlebih dahulu dengan menggunakan plastik wrap sebelum dimasukkan ke dalam kulkas ataupun chiller. Sekian dulu video tutorial dan juga resep selai nanas yang bisa saya share kali ini. Semoga mudah dipahami dan dimengerti. Terima kasih sudah menonton, selamat mencoba, and happy cooking!